Ingat apa yang dituliskan Paulus di sini. Ingat, ini untuk gereja, bukan untuk orang luar. Bagi orang luar itulah perumpamaan. Mereka tidak akan pernah sanggup untuk mengerti. Itu akan melintas tepat di atas kepala mereka dan lenyap begitu aja. Ini untuk gereja, bukan untuk orang luar. Untuk gereja, ini adalah madu di batu karang. Amen. Itu adalah sukacita yang tak terucapkan. Itu adalah kepastian yang diberkati. Lihat, ini hanya diajarkan, adopsi hanya diajarkan, Efesus hanya diajarkan, kitab Yosua hanya diajarkan untuk gereja. Bukan untuk orang luar. Bukan untuk denominasi. Gak akan ngerti mereka. Inilah seperti madu di batu karang itu. Anda tahu madu di batu karang? Untuk kesembuhanmu. Dioleskan madu, tapi mengandung obat di situ oleh si gembala untuk menyembuhkan sakitnya si domba. Haleluya. Karena ada suatu senyawa kimiawi di batu tersebut. Tapi kalau hanya batu dijilat kan nggak mungkin oleh domba, maka dikasihlah madu. Sehingga ketika si domba menjilat madu, otomatis dia menjilat permukaan batu tersebut. Amin. Praise the Lord. Itulah Kristus yang menyembuhkan Anda. Dialah madu dari batu karang itu. Paragraf 22. Orang yang di luar Kanaan tidak tahu menau karena mereka mengembara. Orang yang di luar Kanaan tidak tahu menau. Jadi kalau ada orang masih di padang gurun, makanya nggak pernah tahu menau tentang 7 guru dengan jelas. Makanya sukar untuk memahami ya kan. Dari 7 zaman gereja muncullah 7 meterai, dari 7 meterai muncullah 7 sangkakala, dari 7 sangkakala muncullah 7 cawan murka. Betul kan? Terang demi terang menyusul sampai seluruhnya menjadi terang. Bagi mereka yang masih di padang gurun, bukan di tanah Kanaan, belum menyeberang sungai Yordan, hal ini masih membingungkan. Diajarkan pun ngeyel. Menurutku nggak begitu. Brother Branham mengatakan, Brother Branham bilang loh, Brother Branham bilang, sangkakala tidak ada kaitannya dengan gereja. Kalau saya mendengar itu saya aminkan, amin brother. Memang sangkakala tidak dijanjikan untuk gereja, tapi meterai dijanjikan untuk gereja. Dan di bawah meterai ke-6 sangkakala dibunyikan. Amin. Dan Nabi Branham mengatakan bahwa perang dunia kedua sangkakala ke-6 adalah tribulasi amatir. Haleluya. Dan masih banyak hal. Ya betul kan? Nabi bilang kan, sangkakala tidak ada kaitannya dengan gereja. Memang betul. Lah kok itu dipakai menjadi suatu doktrin untuk mempertahankan diri sehingga tidak mau menyelidiki tentang kebenaran 7 sangkakala. Udah aneh itu. Tidak tahu 7 sangkakala, Anda tidak akan tahu di mana posisi gereja dan meterai. Makanya banyak orang nggak suka dengan khotbah yang sifatnya sepertinya mendikte, sepertinya memberikan instruksi, sepertinya kayak menghakimi. Nggak suka. Kenapa? Karena 7 cawan murka tidak tersingkap. Amin. Karena 7 cawan murka tidak tersingkap. Sedangkan 7 malaikat yang memegang 7 cawan murka adalah 7 utusan zaman-zaman gereja. Jadi apa kalau Anda tidak mengkhotbahkan 7 cawan murka? Sedangkan salah seorang malaikat yang memegang cawan murka, amin, dialah yang memberitahukan misteri Babel kepada Yohanes. Dan Yohanes adalah gambaran mempelai wanita akhir zaman. Dan malaikat yang memegang cawan itu, yang membuka misteri kepada Yohanes adalah William Branham. Haleluya. Dan Anda mengklaim Anda pengikut Branham, tapi Anda tidak tahu cawan yang dipegang oleh Branham. Renungkan hal itu. Haleluya. Anda mengabaikan sangkakala, otomatis cawan terabaikan.
Haleluya, terpuji nama Tuhan. Itulah sebabnya semua nas-nas dan janji-janji itu adalah berkat-berkat rohani dan oleh Roh Kudus ditempatkan pada posisinya. Cuk, saya tunjukkan karena Alkitab katakan di sini, Brother Branham mengatakan di sini, Roh Kudus menempatkan Anda masing-masing pada karunia-karuniamu, tempatmu dan posisimu. Roh Kudus menempatkan gereja pada posisinya. Amin. Roh Kudus sedang dividing the land. Ya kan? Roh Kudus sedang membagi-bagikan negeri. Tolong carikan nasnya, saya lupa. Di kitab Timotius. Dividing the word of truth rightly. Di mana ayatnya? Siapa yang lebih cepat? Ya, saya lebih cepat. 2 Timotius 2 ayat 15. Ya kan? 2 Timotius 2 ayat 15 katakan di sini, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Yang berterus terang. Jauh sekali terjemahannya. Terjemahan yang benar adalah bukan berterus terang, tapi adalah rightly dividing the word of truth. Artinya adalah dengan benar menempatkan perkataan kebenaran. Menempatkan dengan benar perkataan kebenaran. Memakai kata bahasa Inggris dividing. Dividing artinya juga sama dengan seperti yang tadi. Yosua dividing the land. Dalam bahasa Indonesia, Yosua dividing, membagi-bagikan negeri. Artinya membagi-bagi bukan seperti memotong kue tart. Ya kan? Kalau Anda memotong kue tart, nggak boleh berbeda. Nanti si anak protes, loh kok dia potongannya lebih besar? Nggak begitu. Karena di tanah negeri perjanjian, nggak semua ukuran setiap suku sama. Betul? Ya. Nah, hal yang sama dengan ini. Yang pertama dilakukan adalah rightly dividing the word of truth. Roh Kudus dilepaskan oleh terang di waktu senja melalui pelayanan anak manusia di akhir zaman adalah untuk mengembalikan kebenaran ini. Itulah berkumandangnya ketujuh guru. Misteri kebenaran-kebenaran yang dulunya sudah ada, namun yang hilang sekarang dikembalikan, dipulihkan, sehingga gereja memiliki pengertian yang benar. Anda memiliki pengertian yang benar akan Kristus, amin, di dalam firman-Nya yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Haleluya. Membagi-bagikan atau menempatkan atau memposisikan setiap nas firman pada posisinya. Hanya Roh Kudus yang bisa. Dan Roh Kudus di dalam William Branham menuliskannya di dalam kata pengantar 7 zaman gereja. Terang demi terang menyusul. Terang yang pertama adalah 7 zaman gereja. Amin. Dan dari 7 zaman gereja muncullah 7 meterai. Dari 7 meterai muncullah 7 sangkakala. Dari 7 sangkakala muncullah 7 cawan murka. Dan Roh Kudus di dalam William Branham mengkhotbahkan 7 zaman gereja, mengkhotbahkan 70 minggu Daniel untuk membuat gereja bangsa kafir, mempelai wanita bangsa kafir tahu di mana posisi dirinya di dalam janji penebusan untuk Israel yang periodenya adalah 70 minggu. Haleluya. Hanya Roh Kudus yang bisa menempatkan nas-nas itu pada posisinya. Dan ketika nas-nas ini sudah ditempatkan pada posisinya oleh Roh Kudus, haleluya, maka Anda bisa melihat posisimu. Oh, secara umum, lihat.
aplikasinya. Maka setelah Anda mendengar di zaman gereja dan 70 minggu Daniel, maka Anda tahu posisimu. Oh, berarti posisi mempelai wanita bangsa kafir harus diangkat sebelum masuk ke bagian akhir dari 70 minggu Daniel atau yang disebut dengan 3,5 tahun yang terakhir. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan kemudian Roh Kudus memberitahukan lebih lanjut lagi. 3,5 tahun yang terakhir itulah tribulasi besar. Oh, terima kasih Tuhan, aku tidak masuk tribulasi. Kan begitu? Tapi kalau kebenaran ini tidak diposisikan dengan benar, iman apa yang akan Anda peroleh? Karena iman seperti batu di umbannya, di kantongnya Daud. 5 batu di kantongnya Daud. Dan batu-batu itu licin-licin diambil dari sungai kecil itu. Itulah iman. Imannya Yesus. 5 batu. F-A-I-T-H. Faith. Bahasa Inggrisnya iman. Bahasa Inggrisnya faith. 5 huruf. Dan dengan iman. Diumbannya. Dia putar. Dan itulah yang mengalahkan Goliat. Karena Daud tahu siapa dirinya. Daud tahu di posisi mana dia berada. Dia bukan Filistin, dia bukan di pihaknya Saul, dia di dalam barisan tentara Allah yang hidup. Amen. Jadi Tuhan buat hal ini, firman-Nya disingkapkan untuk supaya posisi firman ini menjadi jelas dan Anda akan bisa mengklaim sesuai dengan posisimu. Karena di posisi itulah kepemilikanmu dan warisanmu. Amin. Sehingga Anda tidak ngawur. Oh, aku mempelai wanita. Masuk 3,5 tahun tribulasi pun gak apa-apa. Yang penting masuk pengangkatan. Itu namanya ngawur imanmu. Sangkakala gak ada kaitannya dengan gereja. Padahal Anda percaya bahwa meterai ke-7 sama dengan sangkakala ke-7. Itu Nabi yang bilang. Dan Anda kemudian gak mau mengkhotbahkan sangkakala dengan benar. Maka Anda tidak akan tahu posisimu dengan benar. Di dalam Kristus, nas kitab suci. Ketika Anda tidak tahu posisimu, jangan harap Anda tahu posisimu di dalam tubuh. Ya, terpujilah nama Tuhan.